Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Nur Asisa 23. Apa kabar nih? Ketemu lagi di video ke-10 saya tentang ilmu filsafat. Nah, hari ini saya akan membahas tentang yaitu ukuran kebenaran dan klasifikasi hierarki ilmu. Tugas ini tentunya saya buat untuk memenuhi tugas ke-10 dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman yang menonton, sebelumnya masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Nur Asisa, saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas A. Nah, kita masuk di materinya teman-teman. Yang pertama ada ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran itu berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar teman-teman. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar atau kriteria benar. Pada setiap jenis pengetahuan tidak sama dengan kriteria kebenaran karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam metafisika ternyata atau tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan. Secara umum, yang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun, masalahnya tidak hanya sampai di situ saja loh teman-teman. Problem kebenaran inilah yang memicu tumbuh dari berkembangnya epistemologi. Telah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologi, dan kebenaran sematis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Lalu kebenaran dalam arti ontologi, segala kebenaran berarti sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Lalu kebenaran dalam arti sematis adalah kebenaran yang terhadap serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Namun dalam pembahasan ini dibahas kebenaran epistemologi, karena kebenaran yang lainnya secara intem akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologi. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori pertama adalah teori korespondensi. Menurut teori ini, teman-teman, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sesuatu, pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pertanyaan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemanunggalan antara subjek dan objek. Pengetahuan itu dikatakan benar apabila di dalam kemanunggalan yang bersifat intrinsik, internasional, dan pasif, aktif terhadap kesesuaian antara apa yang ada di dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Hal itu karena puncak dari proses kognitif manusia terhadap di dalam budi atau pikiran manusia. Maka pengetahuan adalah benar bila apa yang terjadi di dalam budi pikiran subjek itu benar-benar dengan apa yang ada di dalam subjek. Dengan demikian, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objek, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuai dengan selaras dengan situasi kebenaran. Ialah bersesuaian antara pernyataan mengenai fakta dengan fakta aktual atau antara putusan dengan situasi yang diberi interpretasi. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori korespondensi ini adalah Plato, Aristoteles, Moredosel, Ramsay, dan Tarki. Seorang penganut realisme kritis di Amerika berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objek. Lalu yang kedua ada teori praktisiisme dengan kebenaran. Teori
Dalam ini, praktisisme tentang kebenaran berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma, yang artinya dikerjakan, yang dilakukan. Perbuatan tindakan sebuah filsafat yang dikembangkan oleh William James, Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya sesuatu ucapan, dalil atau teori semata bergantung pada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat, dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Teman-teman, istilah pragmatisme itu sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Carlos 1839 sampai 1514. Doktrin pragmatisme ini diangkat dalam sebuah makalah yang dimunculkan pada tahun 1878 dengan tema How to Make Our Idea Clear, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat Amerika, diantaranya yang lain adalah John Dewey 1859 sampai 1552. Menurut teori pragmatisme, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Dalam hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktik kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasil dan oleh akibat-akibat praktisnya. Jadi kebenaran ialah apa saja yang berlaku menurut William James. Ide-ide yang benar ialah ide-ide yang dapat diserasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaiknya ide salah ialah ide yang tidak demikian. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang ada dalam kebenaran-kebenaran yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman. Khusus ini tergantung pada akibatnya dan kerjanya. Artinya keberhasilan pembuatan atau perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu. Lalu masalahnya sekarang ialah apa yang dimaksud dengan hasil yang memuaskan di antara lain. Dikemukakan oleh penganutnya, yaitu yang pertama, sesuatu itu benar apabila memuaskan keinginan dan tujuan manusia. Yang kedua adalah sesuatu itu benar apabila dapat diuji benar dengan eksperimen. Yang ketiga, eksperimen. Yang ketiga, sesuatu itu benar apabila ia mendorong atau membantu perjuangan biologis untuk tetap ada dalam teori ini. Dapat diberikan sebuah contoh pandangan para penganut teori pragmatis tentang Tuhan. Bagi pragmatisme, suatu agama itu bukanlah benar karena Tuhan yang disembah oleh penganut agama itu sungguh-sungguh ada, tetapi agama yang dianggap benar karena pengaruhnya yang positif atas kehidupan manusia. Berkat kepercayaan yang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib dan jiwanya juga semakin tenang. Ketiga, ada agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk yang mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran, teman-teman, adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal budi, rasio, dan rasionan manusia, dalam agama dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan, penalaran dalam mencapai ilmu, pengetahuan yang benar, dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial dan error. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Dengan demikian, suatu hal itu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama dari wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Oleh karena itu, sangat wajar ketika Imam Al-Ghazali merasa tidak puas dengan penemuan-penemuan akalnya. Dengan mencari sesuatu kebenaran, akhirnya Al-Ghazali pada kebenaran yang kemudian adalah tasawuf. Setelah dia mengalami proses yang amat panjang dan berbelit-belit, tasawuf yang menghilangkan keraguan-keraguan tentang segala sesuatu kebenaran menurut agama, inilah yang dianggap oleh kaum sufi sebagai kebenaran yang mutlak.
yaitu kebenaran yang sudah tidak dapat dianggu lagi. Nama Al-Ghazali tetap merasa kesulitan menemukan kerja kebenaran. Akhirnya kebenaran yang didapatkan adalah kebenaran subjektif atau intel subjektif. Ada yang berikut teman-teman, yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu. Jadi para filosof muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan yang tidak berguna. Kategori ilmu yang berguna mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika bersama disiplin-disiplin yang khusus mengenai ilmu keagamaan, ilmu sihir, alkemi, dan numerologi atau ilmu nujum dengan menggunakan bilangan yang dimasukkan ke dalam golongan cabang-cabang ilmu yang tidak berguna. Klasifikasi dan memberikan makna empiris menolak adanya sukarealisme karena wawasan yang kudus tidak menghalang-halangi orang untuk menekuni ilmu. Pengetahuan duniawi secara teoritis dan praktis teman-teman secara umum ada 3. Basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarki ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Hampir ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh para ilmuwan muslim sesudahnya membuat klasifikasi ilmu. Al-Farabi membuat klasifikasi ilmu secara filosofis ke dalam beberapa wilayah seperti ilmu matematis, ilmu alam metafisika, politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologis dialeksi. Al-Bahi membagi ilmu dari segi sumbernya menjadi 2, yaitu yang pertama ilmu yang bersumber dari Tuhan dan ilmu yang bersumber dari manusia. Al-Jurajani membagi ilmu menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada ilmu kadim, ilmu kedua ada hadis. Ilmu kadim adalah ilmu Allah yang jelas sangat berbeda dengan ilmu hadis yang dimiliki manusia sebagai hambanya. Namun di sini penulisnya menganggap perlu mengemukakan klasifikasi Al-Ghazali karena Al-Ghazali lah sebagai peletak dasar filosofis pertama kali teori illumination dalam arti pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran, dan dialah yang berpendapat bahwa pengetahuan intuisi makrifah yang datang dari Allah langsung kepada seseorang adalah pengetahuan yang paling benar. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang materinya, yaitu ukuran kebenaran dan klasifikasi hierarki ilmu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi referensi pembelajaran untuk teman-teman semua yang menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang dimengerti, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nur Asisa mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa teruslah belajar karena kehidupan memberikan kita banyak pelajaran.